Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Setiawati Boru Sitorus. Saya dari Prodi Kimia, Fakultas FMIPA dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Riau. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah elusidasi senyawa kimia dengan dosen pengampu Ibu Nurlaili MSI dan Pak Prasetya MSI, dan juga untuk menambah wawasan teman-teman semua. Berikut ini merupakan identitas jurnal internasional yang saya review, yaitu dari jurnal Helion dengan judul HPTLC Mass Spectrometry Identification and NMR Characterization of Major Flavonoids of Will Lemongrass Collected in Burkina Faso, yaitu penulisnya Remy DKK, dan tahun jurnalnya yaitu tahun 2022 dengan kuartil Q1. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pendahuluannya, yang mana di sini ekstrak yang digunakan adalah Cymbopogon giganteus, atau dalam bahasa Indonesianya adalah daun serai. Cymbopogon giganteus adalah tanaman obat dari Burkina Faso yang daunnya banyak digunakan dalam resep tradisional untuk mengobati beberapa penyakit. Namun, tidak ada penelitian ilmiah yang dilaporkan tentang analisis molekul bioaktif tanaman ini. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya flavonoid diisolasi dari daun spesies Burkina Faso. Tujuannya adalah untuk mengukur, mengisolasi, dan mengkarakterisasi flavonoid utama dalam ekstrak metanol daun tanaman dengan menggunakan spektrofotometri, kromatografi, dan NMR. Adapun tujuan peneliti dari jurnal ini adalah untuk mengisolasi dan mengkarakterisasi struktur molekul utama dalam ekstrak daun serai dengan maksud untuk berkontribusi pada pengetahuan yang lebih baik tentang flora Burkina Faso melalui analisis molekul bioaktif yang terkandung dalam tumbuhan ini. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah serai yang akan dianalisis kandungan flavonoidnya. Yang kedua ada quercetin, sodium nitrit NaNO2, aluminium klorida, natrium hidroksida atau NaOH. Nah, berikut ini merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama spektroskopi massa, yang kedua UV vis, ketiga FTIR, dan yang terakhir adalah HNMR. Di sini saya akan membahas mengenai spektroskopi massa dan HNMR juga FTIR. Yang ketiga adalah prosedur kerja, yang mana yang pertama yang dilakukan adalah persiapan ekstrak dari daun serai. Yang kedua, penentuan kadar flavonoid total. Ketiga, analisis spektrometri massa HPTLC. 4. HPLC, analisis spektrometri massa. Yang keenam, isolasi senyawa murni dalam ekstrak metanol. 7. Pemurnian senyawa murni dan karakterisasi struktural. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dalam ekstrak daun serai menggunakan dua jenis pelarut, yaitu etil asetat dan metanol. Dari analisis data yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa metanol adalah pelarut yang baik untuk ekstraksi. Sejumlah besar flavonoid lebih baik daripada etil asetat. Spektroskopi massa itu diperoleh hasil HPTLC MS mengidentifikasi 6 puncak yang sesuai dengan senyawa fenolik dengan menggunakan kromatografi pada kolom, dan dengan metode kimia, fisikokimia, dan fisik dapat diisolasi dan dikarakterisasi 3 flavonoid, episatesin, luteolin 8C glukosid, dan luteolin 6C glukosid yang strukturnya dikarakterisasi dengan NMR. Yang kedua itu FTIR.
Spektrum inframerah atau IR menunjukkan melalui pik pada 1670 cm pangkat min 1 adanya keton aromatik dalam senyawa struktur dan sekitar 800 cm mencirikan proton yang berdekatan dari inti aromatik. Tidak adanya pik sekitar 2800 sampai 3000 cm pangkat min 1 menunjukkan tidak adanya jenis karbon dari hidrokarbon jenuh. Gugus hidroksil OH dari senyawa fenolik dapat dilihat pada pik getaran sekitar 1200 cm pangkat min 1. Oleh karena itu, bukan turunan flavan atau flavanol, tetapi akan menjadi turunan dari flavon atau flavonol. Spektrum UV terlihat dari senyawa ini. Puncak ini merupakan karakteristik flavon dan flavonol. Memang hidrokarbon aromatik memiliki spektrum yang sangat khas yang kekayaannya harus dikaitkan dengan simetri besar molekul-molekul tersebut. Percabangan menggeser penyerapan ini sedikit ke arah panjang gelombang. Flavon umumnya terdeteksi pada 360 atau 370 nanometer. Hasil ini menunjukkan senyawa tersebut adalah flavon atau flavonol. Selanjutnya, HNMR. Dari spektrum HNMR dapat dilihat aglikonnya sesuai dengan literatur yang menunjukkan bahwa itu adalah turunan luteolin glikosilasi. Proton terdeteksi secara jelas ppm. Lambda ppm. Secara umum, proton cincin A dari flavonoid muncul antara 6 dan 6,5 ppm. Dari spektrum senyawa, proton aromatik dalam kisaran ini yaitu 6,27 ppm, mencirikan flavonoid dengan satu proton di cincin A. Proton ini adalah proton H6 atau H8. Cincin B proton diamati pada spektrum HNMR sekitar 6,7 dan 7,9 ppm. Spektrum HNMR menunjukkan 3 proton aromatik pada 7,55 ppm, 7,1 dan 6,9 ppm. Proton ini adalah proton H2, H6 dan H5. Proton gula anomerik atau proton karbon telah membentuk ikatan dengan aglikon. Itu bisa diamati pada 4,91 ppm, wilayah antara 4,5 dan 3 ppm sesuai dengan proton aglikon yang muncul. Dapat disimpulkan bahwa analisis HPTLC menunjukkan bahwa ekstrak tersebut mengandung sebagian besar flavonoid dengan teknik kromatografi, memungkinkan untuk mengisolasi episatesin, 8C glukosid letiolin dan 6C glukosid letiolin yang strukturnya telah dikonfirmasi oleh NMR. Hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak dari C. giganteus atau daun serai bisa menjadi sumber alami flavonoid. Namun studi tentang keefektifan produk yang diisolasi diperlukan untuk mengarahkan aplikasinya. Sekianlah video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Thank you for watching my video.